Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk di sini mungkin bisa memberikan gambaran nih buat teman-teman yang bingung memilih satu di antara dua orang. Ya, memilih orang yang pertama atau orang yang kedua, memilih orang yang lama atau orang yang baru, kalian bingung nih. Ya, menurut kalian dia sama-sama ini cinta juga, Bang. Ini dia juga cinta, Bang. Ini memberikan kenyamanan ini juga sehingga kalian bingung. Ya, mari kita lihat di sini, kita tarik beberapa kartu untuk membandingkan kedua orang tersebut. Yang mana yang harus kalian pilih? Ya, mungkin kartu ini bisa memberikan gambaran, dan saya ingatkan teman-teman, ini general reading. Ya, jangan ditelan mentah-mentah nih. Ya, kalian cocokkan. Kalau rasanya memang energi dia yang tertarik, wah mungkin memang dia. Ya, kalau rasanya bukan energi dia, jangan kalian paksakan, karena nanti mungkin di sini nggak cocok jadinya. Kalian jadi di sini memaksakan energi orang lain akan orang yang kalian maksudkan, begitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa bijak dalam general reading. Kita tarik beberapa kartu untuk membandingkan kedua orang ini. Oke. Orang pertama, orang kedua, orang yang mana yang harus saya pilih? Ya, buat teman-teman yang dilanda kebingungan. Satu dari dua pilihan. Oke. Yang pertama di sini kartu utamanya adalah kartu The Mountain. Kartu ini bisa berarti tentang seseorang yang bisa dikatakan di sini mungkin memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mungkin di sini juga memiliki semangat yang tinggi. Ya, orang yang pertama ini, dia juga di sini mungkin orang yang memiliki standar yang tinggi juga. Ada gambar seperti itu. Ya, The Mountain, kartu yang bersifat bisa dikatakan tinggi nih teman-teman. Baik itu mungkin egonya juga tinggi. Baik juga di sini mungkin hal-hal yang lain lah seperti itu ya. Orang yang kedua di sini ada gambaran kartu The Coffin. Orang yang kedua ini mungkin lebih pasif deh. Ya, orang yang kedua lebih pasif, dia orang yang kedua lebih tenang. Orang kedua ini lebih tidak seaktif orang yang pertama teman-teman, tapi dia tenang, yang satu aktif, yang satu tenang, satu di sini bersemangat, satu sedikit lebih adem orangnya. Ada gambaran seperti itu. Ya, kartu kedua di sini cinta. Ya, dalam segi percintaan pun di sini ada gambaran kalau dia udah cinta, dia bakalan cintanya itu setinggi mungkin. Ya, sesayang-sayang mungkin kalau tipe orang yang ini. Gitu ya. Kalau orang yang di sini ada gambaran, orang yang kedua ini ada gambaran dia bisa mengkontrol nafsunya, dia bisa mengkontrol di sini perasaan negatifnya. Contohnya amarahnya bisa dia kontrol, ya. Mungkin nafsunya juga bisa dia kontrol. Di sini ada gambaran seperti itu. Sedangkan orang kedua dia cinta, kalau udah sayangnya bakalan berlebihan di sini. Dia bakalan cinta sebenar-benarnya cinta. Yang di sini orangnya itu orang yang kalem, adem, tetapi dia bisa mengkontrol amarahnya, nafsunya. Ada gambaran seperti itu ya. Di sini orang ini juga ada gambaran perasaannya ini sangat dalam. Dia mungkin orang yang lebih ke arah sensitif, teman-teman. Ya, dia orangnya sensitif. Mungkin jika di sini kalian kemarin ada salah cakap, dia marah, ataupun salah berbicara dia marah, ya memang seperti itu. Ya, karena dia di sini mungkin ada gambaran sensitif. Ya, jadi bukan di sini dia lebay, bukan dia di sini mungkin, "Bang, dia terlalu lebay, masa gitu aja marah." Dia memang orangnya seperti itu. Orang yang di sini perasaannya bisa dikatakan lembut, teman-teman. Ya. Sedangkan orang yang di sini ada gambaran, ya, dia mungkin lebih bisa dikatakan sosoknya lebih cool, lebih adem. Ya, lebih menggambarkan sosok orang yang telah dewasa, orang yang seperti ini. Sedangkan ini orangnya masih berapi-api nih. Ya, orangnya semangat, orang yang di sini perasaannya sensitif, dalam. Gitu ya. Ada gambaran seperti itu. Berikutnya ada gambaran ikan, the fish. Ya, orang ini juga ada gambaran mengikuti alur juga, walaupun dia di sini memiliki semangat yang tinggi, standar yang tinggi, ya perasaan yang bisa sangat dalam ketika mencintai seseorang, tetapi dia juga ada gambaran dia nggak terlalu memaksakan sesuatu hal. Contoh, jika ada masalah, jika di sini ada sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya dia, ya udah dia jalani aja. Dia nggak terlalu banyak di sini seperti, "Wah, kenapa nih harus begini?" Nggak banyak di sini ngeluh kenapa hal ini terjadi. Ya, tetapi dia lebih ke arah menerima aja. Ya, dia orang yang semangat mengejar sesuatu hal, tetapi jika sesuatu hal tersebut tidak sesuai keinginannya dia, ya udah dia lebih memilih, ya udahlah, mungkin ini memang jalan saya. Ada gambaran seperti itu. Ya, orang kedua di sini ada gambaran
Dia bisa di sini mengatur perasaannya jika dia sedang ada konflik yang seperti saya katakan teman-teman. Jika kalian di sini memilih orang ini, jika nanti ada masalah atau ada konflik, keunggulan orang ini dia itu bisa mengontrol amarahnya. Jadi mungkin kalian nggak bakalan diperlakukan dengan kata-kata yang kotor. Mungkin kalian di sini juga nggak bakalan dilakukan dengan perlakuan yang kasar. Ya, karena dalam konflik, dalam ada masalah dia memilih diam. Begitu pula kalau dia sedang ada masalah dalam pekerjaan dia diam. Nggak mau terlalu banyak cerita. Begitu ya, ada gambaran seperti itu. Mungkin ada gambaran kedua orang ini memiliki sifat yang berbeda ya teman-teman. Mungkin ini yang membuat kalian bingung nih, karena dia memang berbeda. Kalau sama-sama pendiam masih bisa kalian melihat keunggulannya, tetapi jika di sini dia udah memiliki sifat yang berbeda, kalian jadi bingung nih, keunggulannya itu berbeda-beda. Satu dia unggul di sini, satu dia unggul di sini, begitu ya. Berikutnya di sini, ketika dia sedang ragu, ketika dia sedang di sini ada hal yang membuat dia bingung, ya, mungkin itu menjadi kepikiran buat dia, tetapi dia nggak mau terlalu banyak cerita sama orang lain. Ini mungkin juga bisa dikatakan kelemahan orang ini teman-teman. Jika dia sedang ada masalah, jika dia sedang dilanda suatu kebingungan, ya udah, dia diam aja gitu. Ya dia diam aja, dia berusaha menyelesaikannya sendiri, gitu. Ya. Karena dia memang ada gambaran dia nggak mau nyusahin ataupun apalagi membuat khawatir orang yang dia sayang. Ya, teman-teman, ada gambaran seperti ini. Bukan berarti di sini dia nggak percaya kamu, bukan gitu ya. Tetapi memang mungkin udah tipenya seperti itu. Sedangkan orang yang di sebelah sini, jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya dia, ya teman-teman, dia berusaha untuk tetap mengalir. Ya, dia berusaha untuk tetap mengalir, tetapi memang ada rasa seperti di dalamnya dirinya dia itu bingung. Ya, bertanya-tanya juga nih, kenapa ya kok bisa jadi seperti ini? Kenapa sih kok bisa jadi gini gitu? Tetapi dia nerima gitu, tetapi dia ingin mencari jawaban dari hal yang membuat dia bingung di sini. Gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan dua orang ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Ya, yang satu di sini mungkin orangnya itu orang yang aktif, orang yang semangat, satu orang yang kalem, orang yang cool gitu ya. Teman-teman, kalian pilih di sini antara dua ini. Bang, saya belum bertemu sama dua orang ini, tetapi saya ikut menonton loh Bang. Bisa, nggak apa-apa. Ya, bisa jadi nanti kalian bakalan bertemu. Ya, kalau ataupun kalian udah bertemu sama dua orang ini. Gitu ya. Ini membandingkan dua orang di sini. Ya, kalian cocokkannya orangnya itu siapa? Kalian cocokkan sendiri. Ya teman-teman, kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Oke, Black Oracle terlebih dahulu. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Untuk orang ini, ya, ada gambaran orang ini, dia mungkin gambarnya itu cemburuan nih. Orang yang pertama ini just sedikit cemburuan. Ya, jadi ketika kamu nanti memilih dia, mungkin kamu harus siap juga dengan cemburu-cemburunya dia, seperti itu. Ya, dia merasakan cemburu, dia kalau tentang percintaan dia sedikit kurang percaya diri nih. Ya, dia nggak yakin. Ya, dia nggak yakin di sini apakah pasangannya bahagia sama dia, apakah pasangannya nggak bakalan singgung, dia nggak yakin. Oleh karena itu dia cemburuan, dia merasa seperti nggak pantas gitu buat kamu, dia nggak percaya diri. Walaupun dia memang karakternya di sini karakter orang yang tinggi, standarnya tinggi. Ya mungkin tentang pekerjaan sama teman-temannya dia pede, tapi tentang cinta dia ada gambaran nggak pede di sini. Jadi kalian harus siap akan hal itu. Ya, dan juga ada gambaran di sini orang ini juga selain dari percintaan dia selalu menerapkan di sini mencoba untuk berpikiran positif. Ya, sedang ada masalah dia mencoba untuk berpikiran positif. Tapi kelemahannya kalau tentang cinta di sini, itulah teman-teman, karena dia di sini orang yang nggak percaya diri, mulai muncul nanti pemikiran yang negatif nantinya. Itu bisa dikatakan juga mungkin kelemahan dari orang yang ini. Ya, jadi Bang, jadi di sini mana yang harus saya pilih? Ya, kalian tentukan sendiri karena di sini orang ada keunggulan, ada kelemahan. Kalian sesuaikan sama karakter kalian. Kalian lebih nyaman orang yang kalem atau orang yang semangat? Ya, kalian lebih nyaman orang yang dewasa ataupun orang yang di sini lucu, gitu ya, banyak memberikan tertawa gini. Banyak hal-hal lucu yang diperlakukannya dia. Dan juga ada gambar di sini orang ini tertarik akan komunikasi. Ya, jadi mungkin dia lebih suka banyak cerita sama kamu nih, cerita, apapun terjadi dia cerita, begitu ya. Itu ada gambaran di sini, dia selalu ini ingin menikmati momen,
bersama kamu. Ketika ada momen kalian berdua, ya udah dia nikmati. Mungkin dia di sini mengabaikan hal lain seperti handphonenya diabaikan, ya, mulai dari hal sesimpel itu. Ya, dia ingin menikmati momen bersama kamu. Mari kita lihat orang yang kedua di sini. Orang yang kedua di sini ada gambaran, walaupun dia kalem, walaupun dia di sini seperti saya katakan tidak banyak berbicara, tetapi dia orangnya adalah orang yang kompetitif. Ya, ketika dia ingin mencapai sesuatu hal, dia rela berjuang. Dia rela di sini berkompetisi sama orang lain. Contoh tentang cinta, walaupun dia kalem di sini, dia berusaha untuk mengejar hal itu, tetapi dengan caranya sendiri. Ya, mungkin kalian teman-teman merasa, bang, orang yang ini kurang usaha loh bang. Dia berusaha teman-teman. Ya, sulit menunjukkan hal yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan karakter kita. Contoh, dia orang yang pendiam, dia orang yang di sini kalem. Ya, dia nggak terlalu agresif jadinya mengejar sesuatu hal, tetapi dia udah berusaha untuk mencapai hal itu. Ya, jadi jika kalian teman-teman kurang bisa menghadapi dengan orang yang tipe karakternya seperti ini, mungkin lebih baik milih yang seperti ini. Jika kalian lebih nyaman sama orang yang tidak banyak cerita, pendiam, lebih baik sama orang yang ini. Ya, tetapi ada gambaran di sini, ketika dia udah sama seseorang, dia bakalan di sini menikmati momen tersebut. Dia bahagia. Ya, dia mencoba untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam hubungan kalian, gitu ya. Berikutnya ada gambaran di sini, walaupun apa, walaupun hatinya sedang terluka, walaupun dia saat ini sedang ada masalah, seperti saya katakan, dia kalau ada masalah dia nggak mau cerita, dia pendam sendiri. Ternyata dia ada masalah, tetapi dia berusaha untuk membuat kamu bahagia, gitu ya teman-teman. Ada gambaran di sini juga, ada gambaran dia juga takut sebenarnya terlalu membuka diri. Mungkin dia pernah terluka sebelumnya, mungkin dia pernah di sini dikecewakan sebelumnya. Jadi itu alasannya kenapa dia nggak mau terlalu membuka diri di sini. Ya, bang, apakah mungkin dia kembali seperti dahulu kala? Bisa jadi ketika dia bertemu dengan, mungkin kamu bisa meyakinkan dia, memberikan ketulusan yang sangat luar biasa, sehingga membuat dia berubah menjadi seperti dulu lagi. Gak menutup kemungkinan. Ya, ada gambaran di sini dia berusaha untuk membawa hubungan ini naik ke fase berikutnya. Ya, membawa di sini kebahagiaan kamu naik ke tingkat berikutnya. Ada gambaran seperti itu. Walaupun dia sedang terluka, dia di sini lebih memprioritaskan kamu kebanding dirinya sendiri. Ya, kalau orang yang di sini tipenya seperti itu. Oke, jadi kalian di sini ambillah orang yang sesuai dengan keinginan kalian. Dan juga ada gambar di sini orang ini juga teman-teman sama menginginkan kalian masuk ke fase berikutnya. Kalau dari segi di sini, bang, dia serius nggak? Maukah mereka ini naik ke jenjang berikutnya dengan aku? Ya, dia sama-sama ada keinginan serius buat kamu. Tetapi dia di sini ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing di antara kedua orang ini. Jika kalian merasa di sini kalian belum bertemu sama orang ini, mungkin kalian dipertemukan sama orang ini nantinya, gitu ya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan di sini orang yang dapat kalian nyaman bersama saat bersama mereka. Mohon maaf teman-teman, terbalik ya. Jadi seperti itu. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle ya, untuk melihat apa sih kartu gambaran cinta berkata tentang orang berdua ini. Kita tarik beberapa kartu ya. Kartu pertama di sini ada gambaran dia berharap di sini menemukan cinta yang baru. Ya, dia mungkin di sini memang pernah terkecewakan sebelumnya. Ya, mungkin pernah menjalin hubungan sebelumnya, tetapi dia di sini menginginkan sebuah cinta yang baru. Ya, gambaran orang di sini, dia di sini ingin menjalin hubungan yang baik. Karena apa? Karena mungkin dulu di keluarganya dia itu mungkin gak mulus teman-teman ceritanya. Mungkin ada permasalahan ya antara mungkin keluarganya di sini, sehingga dia di sini menginginkan sebuah hubungan yang mana hubungan tersebut terbebas dari masalah-masalah seperti ini. Ya, itu keinginannya dia, bukan berarti kamu memilih bersama dia nggak ada masalah, bukan. Ya, disesuaikan. Berikutnya di sini ada gambaran, walaupun dia di sini tertutup, walaupun dia di sini bisa dikatakan nggak banyak cerita, tetapi dia mau menerima bantuan dari teman-temannya dia, menerima bantuan dari orang yang dia percaya. Ya, jadi buat teman-teman yang ragu di sini, apakah kamu nggak bisa menolong dia? Bisa. Ya, tetapi kamu memang di sini harus ekstra peka. Lihat dia mungkin sedikit muram, lesu, coba kamu di sini langsung selidiki ada masalah apa. Ya, ketika kamu nawarkan bantuan, dia mau menerima bantuan tersebut. Ya, walaupun dia tertutup, dia masih mau menerima bantuan, gitu ya. Kalau di sini ada gambaran dia ingin membuat seseorang itu merasa seperti dirinya pantas dicintai.
Ya, dia ingin membuat seseorang, bisa dikatakan jika dia udah mencintai seseorang, dia ingin membuat orang tersebut merasa seperti, wah, aku dicintai. Wah, ternyata aku disayangi. Ya, dia ingin membuat orang merasa seperti itu. Gitu ya. Berikutnya di sini ada gambaran, walaupun dia pendiam, walaupun dia di sini sok-cool, tetapi terkadang dia juga di sini ingin melakukan hal romantis sama kamu. Entah itu dari kata-kata yang romantis, entah itu di sini godaan, menggoda kamu gitu ya. Ada gambaran seperti itu. Jadi jangan takut, bang, kalau saya sama orang ini hambar dong hubungan saya. Dia kan pendiam, dia kan pasif. Enggak juga, teman-teman. Ada gambaran di sini juga dia bisa menggoda, dia bisa juga di sini memberikan hal-hal romantis kepada kamu. Gitu ya. Kalau orang yang di sini, kalau ada masalah, kalau ada di sini sedang mengalami sebuah konflik, dia selalu menginginkan penyelesaian masalah, bukan menginginkan perpisahan. Ya, ini kalau keunggulan orang ini. Kalau ada masalah, kalau ada konflik, dia selalu mengutamakan bagaimana cara memperbaiki permasalahan tersebut. Ya, bagaimana di sini agar hubungan ini baik-baik aja. Ya, selanjutnya di sini ada gambaran kamu dan dia di sini cocok. Ya, ada gambar di sini dia menginginkan agar kamu itu selalu bahagia. Kalau orang yang ini, orang yang sebelah kiri di sini ada gambaran dia datang kepada kamu ini karena dia di sini ingin melepaskan masa lalunya sepenuhnya. Ya, mungkin ada gambaran di sini dia masih belum sepenuhnya move on, teman-teman, tapi dia udah mungkin bisa dikatakan 90% move on. Ya, jadi ketika dia bersama kamu, dia bakalan mungkin melepaskan masa lalunya sepenuhnya. Begitu ya. Jadi di sini ada dua orang dengan karakter yang berbeda di sini, dengan sifat yang berbeda di sini. Ya, ambillah pilihan yang mana di sini menurut kalian bisa kalian nyaman bersama saat orang itu. Saat bersama orang itu, mohon maaf teman-teman, terbalik lagi ya. Jadi seperti itu. Mungkin saran, mungkin ya kita tarik beberapa kartu saran buat orang-orang ini. Mungkin kalau ada PR yang harus diperbaikinya itu apa? Kartu yang ini ya, mungkin orang ini sarannya itu adalah kalau ada orang yang toksik datang ke kehidupannya dia, lebih baik langsung putuskan sama orang itu ya. Saran buat orang ini ataupun saran buat teman-teman yang di sini datang untuk melihat pembacaan ini. Ya, itu saran buat dia, saran buat kamu, dan saran juga di sini, ambillah jalan yang lurus walaupun berat, begitu ya. Ambillah jalan yang lurus, entah itu kejujuran, entah itu di sini kalian lebih mengutamakan hal yang baik. Ya, itu saran buat ini. Ya, kalaupun ada masalah nanti datang di dalam hubungan kalian ataupun di dalam di sini suatu hal, ya, lakukanlah komunikasi, jangan lari begitu. Ya, karena dia di sini orang yang pasif, orang yang pendiam. Kartu ini menyarankan kalau ada masalah ya udah ceritakan, kalau ada yang nggak suka, yang nggak disukai diceritakan. Kata kartu ini kita ada orang ini. Bagaimana dengan orang yang sebelah sini? Orang ini mengatakan kalau dia udah cinta, dia lebih mengutamakan perasaannya nih teman-teman. Ya, jadi terkadang perasaan yang lebih diutamakan dibanding logika, yaitu tadi muncullah cemburu. Ya, muncullah rasa-rasa seperti kecemburuan, rasa-rasa seperti dia minder begitu. Ya, mungkin ini kartu ini mengatakan dia harus lebih pede, dia harus bisa berani percaya diri tentang percintaan begitu ya. Setelah itu juga di sini kartu ini mengatakan boleh kita menggunakan intuisi kita akan sesuatu hal, tetapi jangan lupa gunakan logika kita juga, gitu ya, teman-teman. Dan juga ini ada gambaran apapun yang sedang terjadi, masalah apapun yang sedang terjadi, sharinglah sama orang yang kamu percayai, kata kartu ini. Ya, itu mungkin saran buat kedua orang ini ya, ataupun saran buat yang sedang menonton di sini. Ya, jadi jika kalian udah bertemu sama dua orang ini, ya kalian pikirkanlah mana yang cocok buat kalian di sini. Ya, karena mereka memiliki karakter yang berbeda, keunggulan yang berbeda, menawarkan cara cinta yang berbeda. Ya, bang, saya baru bertemu cuma satu orang nih bang. Ya, mungkin bakalan kamu bertemu sama orang yang satunya lagi di kemudian hari. Ya, bang, saya belum bertemu sama dua-dua orang ini bang. Mungkin memang energi kamu nggak ketarik, atau memang nanti bakalan kamu bertemu sama orang ini. Atau bahkan di sini mungkin kamu udah bertemu, tetapi kamu nggak ingat sama orang itu, kamu nggak memikirkan orang itu. Coba kamu di sini kenang lagi, ya, orang mana aja yang kamu udah ketemu, kamu cocokkan energinya. Saya harapkan di sini bakalan menjadi bacaan bermanfaat buat para penonton Himawari Tarot. Sekian dari Himawari Tarot, dan